Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Kali ini kita mau berbicara tentang media sosial dan terkait dengan kecemasan dan penyakit-penyakit lambung yang berkaitan dengan kecemasan seperti GERD anxiety dan juga gangguan lambung yang lain seperti dispepsia fungsional ya. Jadi memang ini salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan ya sama teman-teman semua nih. Sambil kita makan pagi ya, cari posisi enak dan ngopi. Saya mau bincang-bincang sedikit tentang hal ini. Problem yang paling utama terkait dengan masalah mengapa media sosial menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa ternyata media sosial itu memberikan informasi banyak banget kepada kita, tapi seringkali berlebihan informasinya. Makanya saya pernah mengatakan kepada teman-teman semua, kalau kita bicarakan, kebetulan kan follower saya di Instagram itu cukup signifikan ya, jumlahnya sekitar 50-an ribu ya. Kemudian di antara mereka kebanyakan pasien memang. Jadi kalau saya lihat memang kalau ada postingan terkait dengan cemas, biasanya cukup banyak orang yang like gitu. Karena kebanyakan dari mereka adalah pasien gangguan kejiwaan cemas atau pasien-pasien yang bukan pasien saya tapi pasien dokter lain dan kemudian ingin mendapatkan informasi. Walaupun saya juga mencampur informasinya semua dari kehidupan sehari-hari, edukasi dan lain-lainnya. Nah, menariknya adalah cara bagaimana mengelola informasi ini tiap orang beda. Jadi memang kalau kita bicara tentang kecemasan, kita bicara tentang suatu sistem di otak yang namanya amigdala. Ya, teman-teman sekarang udah pada paham tuh amigdala itu apa. Nah, amigdala ini pusat memori, pusat cemas. Jadi, orang kalau misalnya cemas, kemudian dia bilang seringkali mendapatkan ingatan-ingatan lama yang menyakitkan, jadi nggak salah itu. Maka daripada itu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mengelola kecemasan dan pikiran-pikiran yang nggak nyaman tersebut gitu. Nah, salah satu caranya adalah jangan banyak-banyak masukin informasi terkait dengan kecemasan, termasuk diagnosis kecemasan, terapi kecemasan, dan yang lain-lainnya. Makanya saya suka bilang, kalau saya posting sesuatu di Instagram terkait dengan kecemasan atau terkait dengan diagnosis, tidak usah di-like, dilihat saja. Tidak usah di-like. Nggak apa-apa, saya tidak memburu like sebabnya. Ya, saya tidak memburu followers gitu ya. Kenapa? Supaya teman-teman tidak dilihat oleh orang-orang lain juga like postingan tersebut. Kan kalau mutual friends itu teman-teman bisa kelihatan, oh kamu like apa gitu ya. Terus kamu scrolling lebih banyak di mana, karena nanti akan muncul di timeline kita suggested by your followers atau apa atau teman kamu segala macam. Jadi membuat interaksi seperti itu di media sosial memang kita perlu hati-hati. Makanya kalau bisa ya punya akun dua mungkin yang saya sarankan ya. Jadi yang satu akun pribadi, yang satu memang akun untuk mendapatkan informasi. Tapi kalau bisa juga dikasih waktu. Jadi membuka akun tersebutnya cukup misalnya 15 menit paling lama. Buka akun pribadi aja yang isinya tuh happy-happy, bikin kita jadi tenang, motivasi-motivasi gitu ya. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan tuh untuk membantu diri kita jauh lebih stabil. Nah, seringkali kita lupa nih bahwa ternyata kalau kita nge-like tanpa sadar itu kita dibaca oleh artificial intelligence-nya mengatakan bahwa kita suka postingan seperti itu. Maka dengan postingan itu disukai oleh kita, akan banyak muncul postingan-postingan serupa. Sama kayak kita nonton lama-lama gitu ya, di YouTube seperti ini. Teman-teman akan merasa bahwa kok tiba-tiba saya dapat suggestionnya di dalam timeline saya, runutannya itu adalah kok banyak berkaitan dengan masalah kecemasan. Bisa dari mana-mana gitu sumbernya, ya. Dan itu biasanya memang terjadi. Dan kalau saya lihat
perlu kita perhatikan bahwa keadaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita bisa cegah gitu. Jadi boleh-boleh aja teman-teman itu melakukan like, nggak salah. Saya juga mungkin senang juga kalau postingan saya dihargai gitu, di like. Tapi saya kira kalau misalnya mau menghindari kedepannya dapat informasi yang lebih terlalu kelebihan gitu ya, dari informasi-informasi yang didapatkan dari sisi informasi kecemasan, ya udah nggak usah like terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa kurangin seperti itu, dan itu sebenarnya sangat membantu buat kita ke depannya supaya jangan terlalu banyak mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya ketelanjuran punya usaha dan udah sama sekali sulit untuk membantu melepaskan diri karena nggak bisa punya 2 akun misalnya. Ya udah, kalau begitu jalanin aja dulu. Tapi ingat, jangan like postingan-postingan yang berkaitan dengan cemas. Seringkali tuh si teman-teman itu suka bilang, saya nggak bisa deh, karena kan punya usaha pakai media sosial gitu. Jadi ya udah, saya ngurusin usaha saya juga, tapi saya juga butuh informasi. Ya udah, jangan terlalu banyak like-nya, nggak apa-apa kok. Saya yakin teman-teman dari teman-teman psikiater atau yang memberikan informasi terkait dengan diagnostik juga nggak selalu kepingin di like ya. Saya nggak tahu sih, kalau saya sih nggak kepingin di like lah. Karena buat saya, kalau Anda like, itu akan banyak informasi terkait dengan itu. Sama kayak YouTube juga sebenarnya begitu. Makanya saya suka bilang, lebih baik Anda subscribe dengan konten-konten yang memang membantu. Terus saya juga di dalam postingan juga kan bagi, misalnya kita postingan tentang bagaimana mengatur keadaan kecemasan menjadi jauh lebih baik gitu ya. Filosofi-filosofi gitu, itu juga penting buat kita juga ya, untuk mengimbangi informasi-informasi yang berkaitan dengan diagnostik gitu, supaya kita nggak main-main di diagnostik terus. Kayak sekarang saya bilang tentang media sosial dan perannya untuk meningkatkan kemungkinan orang mengalami kecemasan, karena terlalu banyak informasi juga nggak bagus. Kita kadang-kadang tuh terlalu kepengen tahu banyak gitu, padahal informasi yang kita terima terlalu banyak. Bayangin ya, kita bandingin otak kita zaman dulu, waktu zaman purba gitu, nggak ada apa-apa gitu, atau zaman gak usah jauh-jauh lah, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu ya, waktu saya masih usia 14 tahun tuh udah lumayan banyak, tapi anggaplah 40 tahun yang lalu ya, waktu saya masih usia 4 tahun, itu informasinya nggak banyak ya, nggak banyak seperti sekarang gitu kan. Apa yang didapatkan itu paling TVRI doang gitu ya, belum ada siaran yang lain gitu. Apalagi sekarang dari informasi udah bukan cuma TV, wah udah banyak banget dah informasi. Sehingga kalau diperhatikan, kita tuh penuh dengan informasi yang terlalu banyak. Jadi harus hati-hati. Makanya selalu berupaya untuk sadar ya. Saya selalu bilang untuk sadar itu salah satu caranya meredakan kecemasan di otak kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.